Rekan-rekan aparatur sipil negara pasti udah nggak asing lagi kan sama istilah standar pelayanan minimal atau SPM? Seringkali ini kedengerannya kayak sekedar checklist kewajiban. Tapi, gimana kalau kita ubah cara pandangnya? Gimana kalau kita lihat ini sebagai sebuah misi? Misi kita bersama untuk mengubah tumpukan dokumen peraturan jadi dampak nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat. Jadi, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana caranya kita menerjemahkan mandat yang ada di atas kertas itu menjadi sebuah kisah sukses di lapangan? Gimana kita bisa bergeser dari sekedar mencentang daftar kerjaan menjadi pencipta perubahan yang sejati bagi publik yang kita layani? Nah, untuk menjawab tantangan itu, kita akan bedah bareng-bareng sebuah peta jalan strategis. Ada 4 tahap penting, mulai dari membangun fondasinya, terus kita merayu hati dan pikiran, lanjut dengan mengupgrade kapasitas tim, sampai akhirnya kita siap meluncurkan kesuksesan dalam skala penuh. Yuk, kita mulai perjalanannya. Oke, kita masuk babak pertama, membangun fondasi strategis. Gampangnya gini, anggap aja kita mau bangun gedung pencakar langit. Tanpa fondasi yang kokoh, sebagus dan semewah apapun desainnya, ya siap-siap aja ambruk. Setiap misi yang berhasil, mau itu di militer, bisnis, apalagi di pemerintahan kita, selalu dimulai dari satu hal yang sama, rencana yang super detail. Jadi, perencanaan dan manajemen proyek itu bukan lagi nilai tambah, bukan lagi kalau sempat. Ini udah jadi syarat mutlak. Ini adalah langkah nol kita. Terus isi fondasinya apa aja sih? Pertama, tujuan yang jelas banget. Kata sukses itu artinya apa buat kita? Harus bisa diukur. Kedua, sumber daya. Siapa ngerjain apa? Pakai anggaran berapa? Ketiga, timeline yang realistis ya. Dan yang paling sering dirupain, mitigasi resiko. Kita harus berani nanya, skenario terburuknya apa ya? Dan siapin rencana B, C, bahkan D kalau perlu. Fondasi teknis, dokumen, dan rencana udah siap. Sekarang kita pindah ke arena yang paling menentukan, manusianya. Selamat datang di tahap kedua, merangkul hati dan pikiran. Nah, ini nih seninya mengelola perubahan. Bedanya tuh kayak langit dan bumi. Kalau kita cuek aja, nggak pakai manajemen perubahan, yang muncul apa? Penolakan, proyeknya mandek, timnya nggak semangat. Sebaliknya, kalau kita proaktif, kita ajak ngobrol, kita bangun dukungan, yang tumbuh itu rasa kepemilikan bersama. Hasilnya beda jauh. Kuncinya ada di komunikasi. Tapi bukan cuma komunikasi satu arah kayak surat edaran loh ya. Coba deh adain pertemuan rutin yang transparan. Buka kanal masukan supaya suara dari bawah juga kedengeran. Dan jangan pernah lupa, rayakan setiap kemenangan kecil. Ini tuh bensinnya biar momentumnya tetap terjaga. Oke, fondasi kokoh, dukungan udah mulai kita dapat. Langkah selanjutnya, pastiin pasukan kita siap tempur. Kita masuk ke tahap 3, meningkatkan kapasitas tim. Intinya adalah, kita kasih senjata yang tepat untuk prajurit yang tepat. Kita mulainya dari analisis kebutuhan pelatihan. Ini bukan main tebak-tebakan. Ini cara sistematis buat memetakan jurang antara skill yang tim kita punya sekarang sama skill yang kita butuhkan buat sukses nanti. Jadi kita tahu persis, oh, tim A kurangnya di sini, tim B perlu diasah di situ. Dan hasilnya seringkali mengejutkan loh. Kita mungkin mikir suksesnya SPM itu 100% soal teknis. Ternyata, lihat deh. Kemampuan teknis itu cuma separohnya, justru 30% itu soal komunikasi, dan 20% lagi soal kepemimpinan. Artinya apa? Melatih tim kita cara berkomunikasi dan memimpin itu sama pentingnya dengan melatih mereka detail teknis SPM itu sendiri. Akhirnya kita sampai di babak penentuan, momen eksekusi. Tahap terakhir ini adalah soal gimana kita bergerak dari uji coba menuju sukses. Disinilah semua teori kita diuji sama realita di lapangan. Strateginya 1, jangan buru-buru. Jangan langsung pengen Big Bang satu Indonesia. Mulai dari yang kecil dulu, bikin proyek percontohan atau pilot project. Di sana kita uji coba, kita kumpulin data, dengerin masukan, terus kita perbaiki strateginya. Kalau di skala kecil ini sudah terbukti berhasil, nah, baru kita berani gaspol ke skala yang lebih besar. Ini pendekatan yang cerdas dan jauh lebih aman. Dan tolong ingat prinsip ini ya, gagal dalam skala kecil saat uji coba, itu bukan aib, itu adalah pelajaran. Itu laboratorium kita. Jauh lebih baik kita nemuin masalahnya pas ngelayanin 100 orang kan, daripada masalah yang sama baru meledak pas program ini udah jalan buat jutaan orang. Kebayang nggak pusingnya? Jadi, setelah kita membedah semua peta jalan ini, pertanyaan terpentingnya kembali ke Anda. Bukan tentang rencana besar bulan depan atau tahun depan, tapi minggu ini. Apa cukup satu saja, langkah strategis paling kecil yang bisa Anda ambil minggu ini untuk memulai atau memajukan misi SPM di unit kerja Anda. Ingat,
Setiap perubahan besar selalu dimulai dari satu langkah pertama.